banyak mengambil referensi daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Dan bahkan vonis-vonis murtad, kafir, syirik, kafir dan sebagainya itu sebetulnya ditujukan ke siapa? Ternyata ditujukan kepada 4 Ahlus Sunnah dan kepada Turki Utsmani. Maka mengejutkan, umat Islam kembali dibuat gaduh oleh beredarnya kabar pengakuan salah satu mantan jihadis Salafi Wahabi yang bertaubat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dengan sangat gamblang, sang mantan jihadis Salafi Wahabi mengakui bahwa akar penyebab terjadinya gerakan ekstremis jihadis di dunia adalah bermuara dari paham Wahabi Salafi. Berikut adalah liputan selengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Ustadz Sofyan Sauri adalah salah satu mantan gembong jihadis Indonesia. Kiprahnya dalam dunia perjihadan sudah diakui oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Pria yang pernah bergabung dengan Satuan Brimob Polri Indonesia mengakui bahwa ia telah lama melanglang buana untuk ikut dalam aksi jihad, meskipun pada akhir aksinya tertangkap oleh pihak yang berwenang. Dalam pengakuannya yang dipublish oleh media YouTube channel INC TV, Ustadz Sofyan Sauri membeberkan dengan jelas dan rinci akar permasalahan paham radikal yang ada dan subur di Indonesia ini. Ada pengakuan yang sangat mengejutkan dari sang mantan jihadis Salafi ini. Menurut pengakuannya, pucuk permasalahan utama munculnya aksi teror mengatasnamakan agama Islam adalah bermuara dari paham yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang sering dikenal dengan paham Wahabi Salafi. hanya ada di paham-paham, banyak mengambil referensi daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya ada di paham-paham, banyak mengambil referensi daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih lanjut, menurut pengakuan penggemar berat Gus Bahauddin Nur Salim ini, bahwa para jihadis dalam menjalankan aksinya selalu mengadopsi pendapat dari paham yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau salah satu pendiri dari aliran Wahabi Salafi. Maka tidak mengherankan manakala para ulama Indonesia sangat menolak terhadap paham Wahabi Salafi ini. Makanya, ulama Nusantara sejak dulu membantah, merod dari dulu mereka memang bahaya. Bayangkan saja, tawasul, tabaruk, istighosah dianggap sebagai ubadil kubur, tegasnya. Makanya ulama-ulama Nusantara sejak dulu membantah merot dari dulu ya, dari dulu karena memang bahaya. Bayangkan saja, tawasul, tabaruk, istighosah itu dianggap sebagai ubadul kubur. Tawasul, tabaruk, istighosah itu dianggap sebagai ubadul kubur. Itu sebelum Amerika menjadi superpower kan. Tahun-tahun 1928-an ya kalau yang. Iya, 18-an itu gitu ketika munculnya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Sambil menjelaskan tentang sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi, Ustadz Sofyan Sauri mencoba mengungkap fakta yang selama ini belum diketahui tentang akidah penting dari pembentukan paham Wahabi Salafi ini. Dengan sangat jeli, Ustadz mantan Salafi jihadis ini mengungkap propaganda, penyebutan istilah murtad, syirik dan bid'ah yang sering dijadikan alat untuk menjatuhkan umat Islam yang tidak sejalan dengan cara pandang aliran Wahabi Salafi. Bahkan, vonis-vonis murtad, syirik, kafir dan sebagainya itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ternyata ditujukan kepada 4 Ahlus Sunnah dan kepada Turki Utsmani, tegasnya. Bahkan vonis-vonis murtad, kafir, syirik, kafir dan sebagainya itu sebetulnya ditujukan ke siapa? Ternyata ditujukan kepada 4 Ahlus Sunnah dan kepada Turki Utsmani. Ia melanjutkan bahwa di antara yang menjadi sebab mundurnya Islam pada saat Kesultanan Turki Utsmani adalah paham yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Maka yang membuat Turki Utsmani ini jatuh, ya kelompok-kelompok ini yang memang kayak Khawarij juga, tegasnya.
yang membuat Turki Utsmani jatuh ini juga kelompok-kelompok ini yang memang kayak Khawarij juga. Di hadapan sang pemandu podcast ilmiah itu, Ustadz Sofyan Sauri menjelaskan kenapa sampai detik ini pemikiran kelompok Wahabi Salafi ini masih eksis hingga detik ini. Sampai kemudian ada ungkapan kenapa pemikiran ini selalu beredar dan muncul. Ada sebuah tulisan seorang muhaddis Syarif Hatim Al-Auri, seorang muhaddis. Ia mengatakan bahwa mengingkari hubungan salafiyah, pemahaman takfiri dengan buku Ad-Durarus As-Saniyah, berarti dia telah mengkhianati agama dan negara. Karena dengan menganggap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak punya kesalahan, berarti sama juga pemikiran ekstrim takfir ini akan selalu ada. Sampai kemudian ada ungkapan, ya, kenapa pemikiran ini selalu beredar dan muncul. Ada tulisan seorang al-muhaddis Syarif Hasan Syarif Al-Auni, itu seorang muhaddisin itu mengatakan, Syarif Hatim Al-Auni bilang ingkaru alaqatun at-takfir as-salafiyah wa durar as-saniyah khiyanatun lil ulma wal watan. Mengingkari korelasi hubungan pemahaman salafiyah, ya, pemahaman takfir dengan buku ad-durar as-saniyah, berarti dia telah mengkhianati agama dan negara. Karena dengan menganggap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak punya kesalahan, itu berarti sama juga pemikiran ekstrim ini, takfir ini akan selalu ada. Ia melanjutkan bahwa penolakan para ulama Indonesia terhadap paham kelompok Wahabi Salafi ini memang sangat bahaya. Mengingat bahwa kelompok Salafi alias Wahabi menurutnya terlalu ekstrim dalam memvonis umat Islam, khususnya mereka yang tidak sejalan dengan paham Wahabi Salafi. Makanya perdebatan Zaini Ahmad Dahlan, perdebatan Imrawi, perdebatan ada Mbah Fakih Mas Kumambang yang bikin bantahan Wahabi, karena menganggap bahwa amalan-amalan seperti istighosa, tawasul, tabaruk itu dianggap sebagai ubadul kubur. Dalam kesempatan itu pula, Ustadz mantan polisi Wahabi Salafi membongkar bahaya aliran takfiri Wahabi Salafi yang mengharuskan kepada para penganutnya untuk mengkafirkan umat Islam yang tidak sejalan dengan cara pandang Wahabi Salafi. Bahkan membela-bela mazhab mereka, tidak mengkafirkan mereka, kita dituduh kafir. Maka jadi sekarang tuh mengambil akwal dan fatwanya itu dari ulama-ulama Najd ini. Kenapa? Karena orang itu bisa jatuh pada murtad, kekafiran karena amal perbuatan. Untuk diketahui secara seksama bahwa paham Salafi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wahabi Salafi saat ini tengah banyak digandrungi oleh kalangan umat Islam yang masih awam. Propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi adalah senjata utama yang selalu didengungkan dalam berbagai kajian ustadz yang berpaham Salafi Wahabi ini untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Tercatat hingga detik ini, aliran Salafi telah berkembang di berbagai perkotaan dengan basis kajian di setiap masjid dan musola, di berbagai perumahan yang masih belum terjamah oleh ulama atau ustadz berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan khilafiyah yang berhubungan dengan amalia umat Islam Indonesia adalah bagian pokok dalam berbagai kajian para dai ustadz Salafi Wahabi. Propaganda dan justifikasi sesat, bid'ah, syirik kerap kali digunakan untuk menghakimi sesama umat Islam Indonesia. Maka tidak mengherankan manakala dalam bermuamalah penganut paham Wahabi Salafi ini cenderung eksklusif, menganggap umat Islam yang salah dan hanya kelompok mereka paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka selaras dengan fakta pengakuan dari salah satu mantan penganut paham Wahabi Salafi garis keras ini, mengungkapkan fakta yang sebenarnya,
yang terjadi terkait Wahabi, Salafi yang masih belum diketahui oleh umat Islam Indonesia. Semoga melalui informasi sederhana ini, umat Islam dapat tercerahkan, serta umat Islam yang telah terjerumus kepada ajaran sesat dan menyesatkan Wahabi Salafi ini segera bertaubat kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Semoga umat Islam Indonesia terselamatkan dari paham Wahabi Salafi. Wallahu a'lam bishawab.